Kami doa apapun yang disampaikan bukan berdasarkan nikmat hamba-Mu, tapi benar-benar semua berasal dari isi hati Tuhan. Karena isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti memerdekakan setiap kami. Doa kami Tuhan, berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat musik clear, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajah. Nah, boleh sama-sama saudara pagi hari yang indah ini saudara boleh berikan senyuman dulu yang paling manis buat kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal saudara kiri kananmu depan belakangmu merasakan sukacita Tuhan yang tercurah pagi hari ini. Dan saya sangat kagum lihat saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati. Yuk tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Langsung saja yang bawa Alkitab kita, mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkitab juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima, kita baca saudara ayat 15 sampai 17. Jadi ada 3 ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai 17. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah apa? Tetapi ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi 3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena jahat. Kemudian 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara perhatikan saudara, waktu-waktu ini kalau kita urutkan saudara kisahnya, masih pada masa di mana masa 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada banyak orang saudara. Jadi sekali lagi masa-masa hari-hari saudara masih pada saat-saat di mana masih 40 hari di mana Tuhan menampakkan diri kepada muridnya juga kepada banyak orang. Nanti tanggal 13 baru kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalian barengan sama Idul Fitri saudara. Jadi tahun ini saudara benar-benar hari tahun toleransi katanya saudara. Nah, saya mau bilang saudara, kalau kita perhatikan murid-murid selama 40 hari Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Murid-murid benar-benar memanfaatkan, menghargai dengan baik ketika kesempatan mereka bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, murid-murid benar-benar menghargai, memanfaatkan dengan baik setiap kesempatan selama 40 hari itu untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dapat kita lihat bahwa sampai pada hari terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid setia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan mereka untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu kenapa? Itu juga yang akan menjadi dasar pembahasan kita hari ini. Tema khotbah saya adalah bicara tentang menghargai. Sama-sama bilang sama saya, menghargai. Amin. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, menghargai. Amin. Murid-murid sekali lagi benar-benar menghargai momen kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita ada hal-hal penting yang harus kita hargai dalam kehidupan saudara. Banyak orang menyesal dalam hidupnya, terutama di bagian akhir kehidupannya. Dia akhirnya hidup dalam penyesalan di bagian akhir. Kenapa? Karena dia tidak menghargai
hal-hal yang seharusnya dihargai. Nah, itu kenapa saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita akan melihat dari pembacaan kita hal-hal penting yang harus kita hargai dalam kehidupan kita supaya kita tidak menyesal di akhir kehidupan kita. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang ke-15, saudara. Hal-hal yang harus kita hargai dalam kehidupan kita supaya kita tidak menyesal di akhir kehidupan kita. Coba kita lihat ayat 15 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama sekali lagi, 3 iya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama apa? Bagaimana kamu hidup. Sekali lagi, 3 iya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama apa? Bagaimana kamu hidup. Yang pertama, boleh munculkan di layar saudara. Yang pertama yang harus kita benar-benar hargai dalam kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan yang kita baca adalah bicara tentang kehidupan itu sendiri. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan. Amin. Dalam bahasa aslinya saudara, kehidupan di sini saudara menggunakan kata peripateo. Artinya apa? Bicara tentang perjalanan kehidupan kita di dunia ini, saudara. Yang pertama sekali lagi harus kita hargai adalah kehidupan kita di dunia ini. Coba kita buka Alkitab kita, saudara. Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-26. Saudara, coba kita lihat Alkitab kita. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Yuk, 3 iya. Apa gunanya seseorang apa? Tetapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai apa? Sekali lagi 3 ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi apa? Kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya mau bilang saudara, yang paling penting, yang pertama yang harus kita hargai dalam kehidupan kita adalah kehidupan itu sendiri, saudara. Karena nyawa kita, kehidupan kita itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan membentuk kita dari kandungan kita. Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan kasih nafasnya buat setiap kita. Sampai akhirnya Tuhan izinkan kita lahir ke dunia ini. Saya mau bilang saudara, itu anugerah yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, lahir ke dunia ini saudara adalah sebuah anugerah yang sangat-sangat besar. Itu kenapa penting bagi setiap kita untuk bisa menghargai apa yang Tuhan kasih, kehidupan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita ini, saudara. Contohnya, kesehatan kita, saya mau bilang saudara, wajib untuk kita hargai dengan baik. Banyak orang menyesal dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia nggak menghargai kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan udah kasih kehidupan, kesehatan yang baik, saudara, gak dia hargai dengan baik. Seenaknya saja mempergunakan kesehatan yang Tuhan kasih. Seenaknya saja melakukan apa yang dia mau tanpa memikirkan kesehatannya. Mohon maaf saudara, akhirnya ketika dia udah sakit-sakitan saudara, baru dia nyesel saudara. Banyak orang kan suka prinsip begitu, Pak Pendeta, nggak apa-apa lah Pak Pendeta, semua orang juga pasti mati, nggak apa-apa hari ini aku ini Samsu jiwa sampai surga. Pak Pendeta, memang di Alkitab terus dilarang rokok? Nggak ada. Saya udah berkali-kali nggak ada. Kalau dilarang rokok di pom bensin ada. Tapi saya mau bilang tubuh kita ini kan jasmani kita ini bait Allah saudara. Dalam bahasa aslinya benar-benar di tubuh. Daging kita ini, darah kita, tulang kita ini, tubuh ini yang disebut dengan bait Allah, saudara. Itu kenapa kalau kita nggak jaga dengan baik, saya mau bilang saudara nyesel. Kesehatan yang Tuhan kasih itu, saya mau bilang itu mahal, saudara. Jaga dengan baik, anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak orang kadang-kadang saudara, mohon maaf saudara, nggak jaga, makan seenaknya, pagi babi, siang babi, malam babi. Saya ngerti karena saya orang Manado. Kami di Manado pagi babi, siang babi, malam babi. Tinggal bobo sama babi yang beli. Betul Tuhan. Saya di Manado pelayanan saudara naik 10 kilo Tuhan. Sampai leher aja udah nggak ada. Betul. Terus saya lihat wajah saya, foto saya waktu itu, oh Tuhan, memalukan. Betul. Pakai baju aja udah ketat, puji Tuhan. Ini udah gak turun ini. Walaupun karena kemarin saya hampir kecapean, akhirnya saya makan banyak-banyak, udah naik. Puji Tuhan. Baru pipi doang yang naik. Lihat tadi saya lihat wajah saya di kamera, pipi semua. Nggak bisa lihat. Saya mau bilang kayak lagi saudara, hargai. Jangan nanti umpakan seenaknya, akhirnya udah kolesterol tinggi, udah darah tinggi, baru bilang iblis ini Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta doakan iblis serang saya. Saya mau bilang saudara, bukan saya mau bela iblis ya. Saya bukan pendeta yang bela-bela iblis, tapi kadang-kadang bukan iblis yang bikin kau sakit, mulutmu, lidahmu, itu rakusmu. Ada jemaat Tuhan kadang-kadang, oh Tuhan, berdoa Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, kolesterol saya tinggi. Itu aja dalam nama Yesus. Ketika makan saudara, saya lihat dia makan daging banyak banget. Pak,
Itu tadi doa kolesterol. Kenapa? Sudah saya urapi. Hei! Itu namanya mencobai Tuhan namanya. Hidup dan mati di tangan Tuhan, tapi jangan mencobai Tuhan. Amin. Jangan seenaknya main sikat terus, mabuk terus, apa pendeta. Semua juga pasti mati. Aduh Tuhan. Nanti udah sakit-sakitan baru Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Apa itu? Betul, saya mau bilang saudara, jangan akhirnya nyesel. Itu kenapa saya selalu bilang anak muda, kalau misalnya kau pilih pacar apalagi yang perempuan, jangan pilih yang merokok. Jangan pilih yang merokok. Iya, kenapa Pak Pendeta? Iya, kalau hari kau lihat pacarmu merokok PDKT, langsung putusin. Jangan merokok. Kenapa Pak Pendeta? Iya, kesehatannya saja tidak dia jaga, apalagi kamu. Ayo, yang punya pacar merokok langsung chat sekarang. Saya minta putus. Kalau dia marah, bilang. Pendeta saya yang suruh. Kalau dia marah, dia datang suruh. Sini. Lukas Ferdi. Jangan saya lah, itulah. Engkau melodok itulah lebih mantap lah ya. Lebih maco dia kan. Saya mau bilang sekali lagi, hargai. Ketemu dia lagi ntar sore. Hargai apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupanmu, amin. Karena sekali lagi saya mencatat di sini saudara, kesehatan itu mahal. Sekali lagi setelah bicara tentang kehidupan secara di dunia ini, kehidupan kekal juga di surga, hargai saudara. Itu kenapa saya mau bilang dari kita hidup di dunia, jaga hidup kita. Bapak Kepala kita selalu bilang apa? Jaga hidup, jaga perbuatan. Karena kenapa? Ini menyangkut kerajaan surga. Kalau hidup kita di dunia kita jaga, saya percaya saudara, kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nanti tiba waktunya Tuhan kita berkenan terima kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang pertama bilang bersama kanan kirimu, hargai kehidupanmu. Bilang sama yang ngomong, makanya jaga kesehatanmu. Bilang sambil ngomong lagi, jangan rakus. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang harus kita hargai dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara bicara tentang berkat. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Coba kita lihat Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 12. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kalau terpuji nama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3 ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya apa? Tidak ada yang sekali lagi. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya apa? Tidak ada yang terbuang. Tuhan Yesus memberikan contoh tentang menghargai berkat, saudara. Berkat itu ada dua, ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Kalau berkat rohani dalam bahasa aslinya menggunakan kata ezer itu bahasa Ibrani, kemudian makarios bahasa Yunani itu punya makna yang sama, bicara tentang kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita. Itu berkat rohani. Nah, kalau berkat jasmani itu coba kita lihat di Kejadian 27 ayat 28. Ini salah satu contoh berkat jasmani. Kejadian pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-28. Yuk, yang sudah di sana bilang haleluya. Sama-sama 3 ya. Allah akan memberikan kepadamu apa? Dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ini bicara tentang berkat jasmani. Kalau kita baca ayat yang kita baca tadi saudara, bicara tentang ketika Tuhan berfirman, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Itu spesifik bicara tentang berkat jasmani saudara, bicara tentang berkat yang ada dalam kehidupan kita. Nah, itu akan saya fokuskan untuk bahas hari ini saudara di poin yang kedua. Hargai setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Karena gini saudara, di Alkitab pun bicara tentang prinsip-prinsip menghargai berkat Tuhan saudara. Bahkan kalau saudara pelajari kisah Yusuf pun diajarkan Tuhan tentang bagaimana memanage berkat Tuhan. Bicara tentang ada saat untuk menabung, ada saat untuk mengumpulkan, ada saat untuk benar-benar memanage berkat yang ada saudara. Karena memang sekali lagi saudara, jangan sampai kita anak Tuhan, kita tidak bisa memanage berkat Tuhan dengan baik. Banyak orang suka salah kaprah tentang firman yang bilang begini, oh besok hari punya kesusahannya sendiri, akhirnya terima gaji hari ini 3 juta misalnya saudara, langsung habis hari itu juga saudara. Akhirnya besok bingung, Tuhan aku percaya burung di udara, kau pelihara. Berkat yang Tuhan kasih di awal bulan gajian itu buat 1 bulan, bukan kau habiskan 1 hari. Saya punya teman saudara, punya uang 5 juta sama punya uang 500 juta sama.
habisnya cepat juga saudara. Betul, saya mau bilang sekali lagi saudara, berkat Tuhan tidak pernah kurang buat saudara dan saya. Amin. Tapi kadang-kadang kenapa jadi terasa kurang? Karena kadang-kadang kitanya yang kurang bijaksana dalam memaintain berkat Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Banyak orang kadang-kadang saudara, sekali lagi udah Tuhan berkati, tapi karena dia nggak manage dengan baik, akhirnya apa? Habis. Saya ingat banget, saya dulu puji Tuhan ada berkatnya, tetapi kok rasa kurang terus, sampai ngerasain susah terus. Ternyata karena salahnya bicara saya memanage berkat Tuhan yang sudah Tuhan kasih saudara. Kan dulu saya boros banget saudara. Pokoknya borosnya minta ampun. Sekarang karena Tuhan sudah izinkan saya ngalami masa-masa sukar, sampai diizinkan ngalamin yang namanya mau makan aja nggak ada, mau minum nggak ada. Minggu lalu saya cerita sampai mau minum air keran, tampang boyband minum air keran, perut cacing di perut, annyeonghaseyo, sarangeo. Akhirnya saya, enggak, aku harus bisa memanage keuangan dengan baik. Akhirnya puji Tuhan saudara. Banyak orang kadang-kadang gitu saudara, Tuhan udah berkati, tapi hanya kurang terus. Kenapa? Karena borosnya minta ampun ya Tuhan. Apa-apa beli, apalagi perempuan kadang-kadang nggak butuh, tapi lucu Pak Pendeta beli. Puji Tuhan di sini nggak ada, di Kelapa Gading ada. Saya mau bilang sekali lagi saudara, harus bijak memanage keuangan. Zaman sekarang kan kita bisa belajar tentang memanage keuangan, banyak sumber saudara. Dari YouTube, dari manapun. Bahkan kita bisa investasi dari rumah pun, kita nggak perlu keluar. Lupa pendeta nanti kalau saya belajar investasi dari rumah, saya berinvestasi dari rumah, saya kaya raya, nanti dikira saya viral babi ngepet. Bodoh amat. Emang saya nonton itu video Tuhan, itu ibu-ibu julidnya minta ampun. Saya lihat memang dia nggak keluar rumah, nganggur, tapi banyak duitnya. Emang saya percaya dia babi ngepet, Tuhan. Tapi nggak apa, bodoh amat. Nggak apa-apa, terserah dia mau bilang apa. Tapi memang lucu banget itu cerita saudara. Saya aja ketika baca ngeri saudara. Katanya untuk nangkap itu babi ngepet, ada 8 bapak-bapak tanpa busana kejar itu babi. Terus ada yang komen, kenapa kok babi bisa takut bapak-bapak kejar? Jangankan itu babi, Jenderal Bintang 7 dikejar bapak-bapak 8 orang tanpa busana. Saya percaya lari itu jenderal. Betul. Saya aja udah ngelayanin, udah gak ada takut-takutnya sama setan. Tiba-tiba ada bapak-bapak 8 orang nggak pakai baju lu kejar saya. Panik lah. Masa enggak? Oh Tuhan. Saya bingung mau doa pakai doa apa itu saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ayolah. Berapapun berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan, mungkin saudara bilang Pak Pendeta, tapi masalah berkat saya cuma kecil. It's okay. Sekecil apapun berkat yang Tuhan kasih, kalau kau manage dengan baik, Alkitab berkata, setiap ada perkara kecil Tuhan pasti percayakan perkara yang besar. Kau pasti diberkati berkat yang besar. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hargai berkat Tuhan. Bilang sama yang ngomong, manage dengan baik, kau pasti diberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, kita coba saudara. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, yang harus kita hargai adalah bicara tentang waktu. Sama-sama bilang sama saya, waktu. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Pemain musik boleh siap-siap saudara. Ayat yang ke-16 sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Dan pergunakanlah apa? Waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah, sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mencatat di sini saudara, dalam bahasa aslinya waktu di sini menggunakan kata kairos. Kairos ini saudara bicara tentang waktu Tuhan atau bicara tentang kesempatan atau masa saudara. Artinya begini saudara, yang Tuhan mau dari ayat ini saudara adalah bicara tentang saudara dan saya. Kita harus belajar menghargai tentang kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, karena itu berharga. Waktu adalah sesuatu yang sangat mahal. Mau saudara punya uang seberapa banyak pun, mau saudara punya jabatan setinggi apapun, kita nggak akan mungkin bisa memutarbalikkan waktu saudara. Itu kenapa setiap ada waktu, setiap ada kesempatan yang Tuhan kasih, hargai dengan sebaik mungkin. Yang pertama bicara tentang apa? Hargai dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan pasti. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Selama Tuhan masih izinkan kau bernafas, selama Tuhan masih izinkan kau bisa untuk bertobat. Karena kalau udah waktu Tuhan datang dalam hidupmu secara pribadi, udah Tuhan panggil. Saya mau bilang saudara, Bapak Pembahas ini selalu ingetin, di alam roh gak ada kata pertobatan. Itu kenapa selama kau masih hidup di dunia, ayo bertobat. Dunia punya prinsip begini,
Dan memang saya percaya itu berasal dari iblis untuk melengahkan anak Tuhan. Punya prinsip udahlah, kalau masih muda udahlah, hidup dosa-dosa aja. Nanti udah tua, udah mau mati baru bertobat. Kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Ada orang yang kelihatan sehat-sehat, besoknya tiba-tiba udah hilang. Masih muda, tiba-tiba besok udah hilang. Ada orang tua kelihatan udah sakit jalan juga, tapi masih kuat, bahkan masih nikah lagi. Oma Marta 82 tahun nikah lagi. Ketika istri suami Oma Marta udah meninggal, Oma Marta nikah lagi. Dapat lagi yang 28. Bayangin. Makanya jangan anggap remeh orang-orang tua. Kalau emang dia Tuhan mau kasih umur panjang, dapat yang masih gelap. Nah, anak muda banyak yang masih muda, mohon maaf ya. Tiba-tiba besok udah nggak ada. Jangan akhirnya kau anggap ini. Kalau masih terlalu santai ya, nanti aja udah tua baru bertobat. Selagi Tuhan kasih kesempatan bertobat, hidup dalam pertobatan. Yang berikutnya bicara tentang kesempatan itu sudah bicara tentang apa? Sama-sama hidup Tuhan Yesus. Mereka menghargai waktu kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Kita juga hargai waktu kebersamaan kita dengan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita. Hargai waktu kesempatan yang Tuhan percayakan dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena saya mau bilang, mohon maaf, kita tak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Saya kemarin melayani satu ibu, saudara, dia kesel banget karena dia nggak bisa memberikan yang terbaik buat orang tuanya selagi mereka masih hidup. Sekarang dia pengen, nggak bisa, orang tuanya udah nggak ada. Nah itu kenapa saya mau bilang buat anak-anak masih punya orang tua. Pesan saya sebagai hamba Tuhan dari mimbar ini, hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan ketika kau masih bisa melihat orang tuamu. Itu mahal. Kalau hari ini kau masih ditelepon sama mama, sama papa, hargain. Jangan ditelepon, kamu bilang sedih. Saya mau bilang itu mahal, saudara. Selama kau masih bisa bahagiain orang tuamu, bahagiain orang tuamu. Jangan kadang-kadang, mohon maaf ya, selama orang tua hidup, pelitnya bukan main sama orang tua. Selama orang tua masih ada, itu perhitungannya bukan main sama orang tua. Bahkan ada satu keluarga yang lain, sudah istrinya larang-larang suaminya untuk kasih berkat buat orang tuanya. Negara di sini di Laut Sutra. Jangan pelit-pelit sama orang tua. Karena doa orang tua dapat menghasilkan berkat yang besar dalam hidupmu. Selama kau pasti punya kesempatan, udah. Jangan waktu masih hidup pelitnya bukan main. Ketika orang tua udah nggak ada, udah mati, udah meninggal, baru itu kuburan udah kayak toko buku Immanuel. Mereka nggak butuh itu. Justru kalau kau pengen bahagia, selama masih hidup. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang punya banyak uang, punya banyak berkat. Tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk bahagiain orang tua saya. Karena saya tahu nggak akan untuk selamanya saya punya kesempatan itu. Tapi saya pastikan ketika kapanpun Tuhan panggil, saya udah lakukan yang terbaik buat orang tua saya. Jangan nantinya akhirnya menyesal. Nyesek gitu. Ayolah, hargai setiap kesempatan. Kalau kamu masih punya kesempatan, lakukan yang terbaik. Masa-masa kecil anakmu pun jangan terlalu sibuk dengan hal di luar sana. Akhirnya kau enggak menemani dia di masa pertumbuhan. Momen yang berharga juga. Ada sebuah kisah yang saya pernah baca. Selama kecil anaknya setiap mau dekat sama bapaknya nanti apalagi sibuk itu terus. Akhirnya ketika udah gede, orang tua udah pensiun, pengen dekat sama anaknya bapak. Lupa nanti baru aku sibuk. Kenapa? Dia nggak menghargai ketika anaknya masih masa pertumbuhan. Pokoknya ini adalah setiap kesempatan hargai. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Tapi kalau kita hargai dengan baik ketika waktu Tuhan, kapanpun itu, kita akan mengucap syukur karena kenapa? Kita udah lakukan yang terbaik. Bilang sama kanan kiri, hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bilang sama yang ngomong, lakukan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
hidupku. Bapa, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini, yang Kau sediakan bagiku. Dalam ucapan syukur-Mu, ku naikkan syukur